teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok hari Sabtu ingin melakukan praktek yang diberikan oleh Pak Tambak kepada kami, yaitu praktek menjelaskan tentang 5 lapisan atmosfer. Nah, yang dimana kami ini akan menjelaskannya melewat simulasi yang akan kami jelaskan, nanti ada petanya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum kami masuk ke praktiknya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Robin, Saya Akun, saya Kristabel, saya Priscilla. Saya Daren, saya Kristiano. baiklah tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke praktiknya saja. Banyak ada di sini. Pertama itu kartu kode, amplop, peta, tunjuk tangan, papan informasi. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja atau langkah-langkah dalam praktik kami ini. Oke, nah jadi di sini kan setelah kita memiliki bahan yang tadi, yaitu amplop, kartu kode, papan informasi, peta, dan juga petunjuk tangan. Nah, jadi di sini cara kerjanya itu adalah, jadi kami di sini dari kelompok 1 akan membuat suatu cerita singkat ya untuk peta ini agar dia berjalan. Nah, setelah itu di setiap lapisan ini merupakan pos yang dimana setiap pos itu ada petunjuk tantangan yang harus diselesaikan untuk mendapatkan kartu kode ini. Nah, jadi untuk menjawab petunjuk tantangan ini juga kami telah menyiapkan papan informasi, sedikit informasi ya singkat mengenai setiap lapisan ya. Oke, setelah menjawab petunjuk tantangan, kita mendapatkan kartu kode. Nah, setelah itu kartu kode itu kita kumpulkan dan kita masukkan ke dalam amplop sesuai dengan yang tertulis, yaitu teman-teman, misalnya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan exosfer. Setelah kita masukkan ke dalam amplop dan kita kumpulkan, baru kita dapat mengetahui dan menyimpulkan bagaimana peran penting setiap 5 lapisan atmosfer di bumi. Oke, nah jadi teman-teman, di sini kita sudah memiliki peta. Nah, jadi di sini ceritanya ada seorang astronot bernama Budi yang sedang dia mendapatkan misi untuk ke luar angkasa, yaitu ke bulan, untuk mengantarkan robot ya seperti untuk penelitian oleh para peneliti. Nah, jadi Budi saat ini sudah sampai di pos pertama atau lapisan pertama, yaitu lapisan troposfer. Nah, jadi di sini Budi mendapat petunjuk tantangan, yaitu apa yang terjadi pada tekanan udara saat Anda naik ke atas di lapisan troposfer. Nah, jadi kalau kita lihat di papan informasi ini, di bagian tekanan udara dijelaskan bahwa tekanan udara menurut seri ketinggian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa saat Budi naik ke atas di lapisan atmosfer, tekanan udaranya akan menurun. Nah, setelah kita menjawab petunjuk tantangan ini, kita akan mendapatkan kartu kode yang akan berisi tentang deskripsi tentang lapisan yang telah kita lewati tadi, yaitu lapisan troposfer. Nah, setelah itu kita masukkan ke amplop untuk kita kumpulkan. Budi melewati lapisan pertama, yaitu troposfer. Budi akhirnya sampai di lapisan kedua, yaitu stratosfer. Nah, di sini Budi mendapatkan tantangan, yaitu apa yang dilakukan ozon di lapisan stratosfer. Nah, yang dilakukan lapisan ini adalah lapisan ini mengandung lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, setelah itu kita akhirnya mendapatkan kode dan kita akan memasukkannya ke dalam amplop. Nah, setelah melewati lapisan stratosfer, Budi pun melanjutkan perjalanan kepada lapisan mesosfer. Nah, di lapisan mesosfer tersebut, Budi melihat ada sebuah meteor jatuh dan terbakar. Nah, dikarenakan Budi penasaran, Budi pun mencari tahu tentang meteor tersebut. Dan Budi mendapatkan tantangan nih dari lapisan mesosfer. Di sini dikatakan apa yang terjadi pada suhu udara di lapisan mesosfer. Di papan petunjuk dikatakan bahwa suhu di lapisan mesosfer menurun seiring ketinggian. Nah, setelah menyelesaikan tantangan tersebut, Budi pun mendapatkan kartu kode. Nah, di kartu kode tersebut dikatakan bahwa lapisan mesosfer adalah lapisan di mana meteor turun sebelum jatuh ke permukaan bumi dan terjadi pembakaran. Setelah menjawab dan mencari tahu tentang meteor tersebut, Budi pun memasukkannya kepada amplop. Dan menyelesaikan tantangan berikut. Budi melanjutkan perjalanannya ke lapisan termosfer. Setelah itu, Budi melihat cahaya indah, yaitu yang namanya aurora. Setelah itu, Budi mendapatkan pertanyaan, yaitu fenomena cahaya indah di langit malam.
fenomena ini terjadi di lapisan termosfer. Fenomena apa yang dimaksud? Nah, di sini terdapat aurora. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya aurora yang terlihat di langit. Lalu setelah itu, Budi mendapatkan kartu kode dan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, setelah perjalanan lama, akhirnya Budi berada di pos atau lapisan terakhir ya, exosfer, yang dimana dia hampir ke bulan. Nah ini ada petunjuk perkembangannya di lapisan exosfer, yaitu apa yang terjadi pada gas-gas yang ada di lapisan exosfer. Nah yang di sini lapisan ini merupakan tempat terjadinya interaksi antara gas-gas atmosfer dengan ruang angkasa. Teman, setelah kita melihat tadi petualangan Budi yang seru banget deh pastinya kan dari ceritanya. Nah, kita telah mengumpulkan 5 kartu kode nih dari setiap lapisan atmosfer yang kita lewati. Nah, jadi dari kartu kode ini kita akan melihat nih apa saja sih peran penting dari 5 lapisan tersebut. Nah, mari kita buka ya teman-teman. Oke nih teman-teman, kita sudah melihat nih kartu kodenya tentang deskripsi atau fungsi dari setiap lapisan. Nah, jadi yang pertama itu lapisan troposfer. Nah, jadi lapisan troposfer itu merupakan lapisan yang dimana itu dia lapisan yang terdekat dengan permukaan bumi. Nah, di sini tempat terjadinya fenomena cuaca seperti hujan, pelangi, badai, itu halilintar. Nah, selanjutnya adalah lapisan stratosfer. Nah, di lapisan ini terdapat ozon. Ternyata itu ozon ini berguna untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Selanjutnya ada lapisan mesosfer. Nah, lapisan ini merupakan tempat meteorit terbakar. Nah, sebelum mencapai permukaan bumi. Lapisan ini ternyata juga berfungsi untuk mengurangi suhu yang sangat rendah. Selanjutnya ada lapisan termosfer. Nah, ternyata teman-teman, di lapisan ini merupakan tempat terjadinya fenomena alam yaitu aurora. Dan lapisan ini juga memiliki suhu yang sangat tinggi. Dan lapisan ini juga mengandung ionosfer yang itu berpengaruh ke transmisi gelombang radio. Dan untuk lapisan terakhir tentunya lapisan eksosfer, yaitu lapisan atmosfer yang sangat tipis dan hampir tanpa gas. Nah, lapisan ini memisahkan atmosfer dan ruang angkasa. Juga sebagian besar satelit berada di lapisan ini. Nah, mungkin itu saja yang kita dapat setelah kita mengumpulkan 5 kartu kode itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja sekian dari kami kelompok hari Sabtu. Jika ada kesalahan kata dan tindakan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Salam. Terima kasih.